wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah subuh Masjid Baitus Salam rahimakumullah. Kita bersyukur bahwa saat ini kita ditakdirkan bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan harapan bahwa sholat subuh kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat menghapus dosa-dosa kita dan dapat membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Semoga dengan barokah sholat subuh ini kita semua diberikan sehat walafiat, dimudahkan semua urusan kita, dikabulkan semua hajat kita, tambah umur, tambah istiqomah ibadah kita, dan kapanpun kita kembali kepada Allah benar-benar membawa husnul khotimah. Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu, tema kajian kita kali ini adalah ujian dalam berdoa. Kadang-kadang kita sudah istiqomah berdoa, tapi rasa-rasanya kok doa kita belum dikabulkan Allah. Padahal segala persyaratan sudah kita penuhi. Apa persyaratan doa itu? Kita menjauhkan diri dari maksiat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la yasba' wa min du'ain la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat dan dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak terpuaskan, dan dari doa yang tidak kau ijabah. Ini sudah kita lakukan, Pak. Kita sudah menghindari dari maksiat. Kemudian yang kedua, kita sudah menunaikan perintah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika ada hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwa sungguh aku sangat dekat. Aku akan mengijabah doa-doa orang yang memohon kepadaku dengan syarat tunaikan kewajibannya kepadaku dan berimanlah kepadaku, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Semua sudah kita lakukan, Pak. Menghindari dosa, kemudian menunaikan perintah, sudah kita lakukan. Satu lagi,
kita mencoba untuk sebisa mungkin menghindarkan diri kita dari makanan yang haram. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menunjuk seseorang, coba lihat orang itu, dia berdoa sambil menangis, tetapi makanan yang dimakan adalah haram. Dagingnya mengalir darah haram, darahnya mengalir darah haram. Sudah kita lakukan. Terus kenapa doa kita itu seakan-akan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita harus tahu, Bapak Ibu, bahwa doa itu sendiri ada ujiannya. Ada ujian doa. Kadang-kadang kita berdoa itu dikontan sama Allah. Kadang-kadang kita berdoa itu ditunda sama Allah. Dan orang mukmin adalah orang yang selalu ditunda doanya. Jarang sekali orang mukmin itu disegerakan doanya. Jarang. Misalnya Bapak minta uang banyak terus keluar masjid ketemu orang yang ngasih uang, atau minta jodoh, ya karena dia duda Pak, karena duda terus minta jodoh, terus nang masjid ketemu jodoh, tidak. Itu diuji sama Allah Pak. Dan rata-rata orang mukmin ini ada ujiannya, ada ujiannya. Kadang-kadang berdoa untuk anak, mulai kecil didoakan. TK itu masih nakal, baru SD sudah mulai sadar. Kadang-kadang punya anak mulai TK didoakan, SD masih nakal, SMP mulai sadar. Kadang didoakan mulai kecil, SD, SMP masih nakal, SMA sudah mulai sadar. Kadang didoakan mulai kecil, SD, SMP, SMA nakal, kuliah baru sadar Pak. Ada di kampus itu kelompok mahasiswa yang menamakan dirinya Ikatan Mahasiswa Taubat. Itu artinya orang yang bertaubat saat mahasiswa kemudian mengikuti pengajian. Ada yang didoakan mulai kecil, SD, SMP, SMA, kuliah masih nakal, tapi menikah baru sadar. Ada yang menikah itu masih merepotkan orang tua, baru yang mendoakan itu meninggal dunia, sampai orang tuanya nggak menangi dia orang baik, tapi kan orang tuanya bisa merasakan di alam kubur. Itulah yang disebut ujian dalam doa. Ini adalah rahasia Allah Pak. Hanya Allah yang tahu kapan kita dikabulkan doa kita dan kapan permintaan kita diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tua yang baik, ibunya baik, kemudian ayahnya baik, punya anak satu Pak, tapi nakalnya minta ampun. Kemudian sang istri ini bilang kepada suaminya, "Papa, mama ini bingung. Mama sudah baik, mama juga sudah sholat sunnah mama kerjakan, tahajud mama kerjakan, duha mama kerjakan, mama juga sedekah, tapi kenapa ya kok anak kita tetap nakal Pak?" Suaminya juga berkata kepada istrinya, "Iya Ma, Papa juga bingung. Papa ini puasa sunnah Papa kerjakan, setiap hari Ahad Papa mengundang anak yatim untuk berdoa bersama di rumah kita." Kemudian sang istri menyarankan sang suami ini berkonsultasi kepada ulama.
Coba papa mencari ulama, mencari kiai, kiai yang top, kiai yang senior, dan bertanya, ada apa rahasia keluarga kita itu kok begini Pak? Kemudian sang suami mencari kiai Pak, mencari ulama. Bertemulah dia dengan seorang ulama yang senior, yang top, yang viral lah. Kemudian berkonsultasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai, saya mau berkonsultasi. Masalah apa anak? Masalah anak saya Pak Kiai. Anak saya itu nakalnya minta ampun. Sementara saya, ayahnya ini sudah usaha untuk baik, sudah beribadah kepada Allah. Ibunya juga sudah beribadah kepada Allah. Tapi kenapa anak saya nakalnya minta ampun? Coba ceritakan bagaimana kenakalan anakmu. Cerita Pak, mulai awal sampai akhir diceritakan masalah kenakalan anaknya ini. Lalu kemudian sang kiai ini nangis. Akhirnya ceritanya berhenti. Bertanya dia kepada kiainya, Pak Kiai, kenapa Pak Kiai nangis mendengarkan cerita masalah anak saya? Apa Pak Kiai terharu dengan cerita saya? Sang kiai ini ngomong, Pak, enggak nak. Nah terus kenapa Pak Kiai nangis? Karena anak saya lebih parah dari anakmu. Ya sudah Pak Kiai, assalamualaikum. Pulang dia. Sampai di rumah ditanya istrinya, loh Pak, kok cepet pulang Pak? Iya mah, akeh kancane mah. Lah ini putra kiainya saja sudah nakal. Dan hampir semua putra kiai itu nakal Pak. Ini menunjukkan bahwa ada doa yang ditunda oleh Allah, ada doa yang dipercepat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Justru kalau kita berdoa dipercepat oleh Allah, mungkin saja fitnahnya adalah sombong. Bisa bangun rumah besar, punya mobil mewah, ditanya sama temannya, Pak, kok bisa bangun rumah mewah, beli mobil yang mewah? Dia menjawab, ini hasil saya sholat duha, hasil saya wiritan, hasil saya berdoa kepada Allah. Ini nggak benar Pak. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengabulkan permintaan kita dan doa kita itu selalu ditunda sama Allah. Jangan kemudian ditunda, kemudian kita putus asa, lama minta kepada Allah tapi nggak kabul, akhirnya pensiun dari doa. Kemudian ditanya sama kawannya, Pak, perasaan kamu dulu selalu rutin berdoa, sekarang kok pensiun, kenapa Pak? Aduh Mas, doa itu sudah terus menerus saya panjatkan kepada Allah tapi belum juga dikabulkan. Ya sudah, saya pensiun saja. Lah doa ini Bapak Ibu adalah media komunikasi kita dengan Allah. Kalau Allah tidak mengabulkan doa kita, itu artinya Allah menunda dikabulnya doa kita. Dengan tujuan supaya apa? Supaya kita bersabar. Mungkin saja dalam rentan waktu kita berdoa itu terjadi sesuatu yang kita tidak tahu. Kita tidak mengetahuinya bahwa Allah telah mengabulkan doa kita. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tahukah kamu orang yang terburu-buru itu? Orang yang terburu-buru atau al-istijal itu adalah orang yang kalau berdoa minta langsung doanya dikabulkan sama Allah. Padahal apa? Padahal Allah itu berniat untuk menguji kita terhadap kesabaran atas doa kita itu Pak.
Kadang-kadang orang berdoa sekarang itu baru bulan depan dikabulkan. Berdoa sekarang itu baru tahun depan dikabulkan. Berdoa sekarang itu baru 10 tahun lagi dikabulkan. Dan ada yang berdoa sekarang tidak kena yang berdoa, kena kepada anaknya. Loh, hari ini banyak Pak anak-anak yang sukses, taruhlah anak-anak yang kaya, itu berkah doa orang tuanya. Orang tuanya berdoa minta sukses, minta kaya, tetapi tidak dikabulkan sama Allah kepada orang tuanya, dikabulkan sama Allah kepada anak-anaknya. Banyak anak sekarang itu yang hafal Al-Quran, ya, yang sukses hidupnya, padahal orang tuanya tidak punya, tapi orang tuanya ahli berdoa, ahli berdoa. Dikabulkan kepada anaknya, tidak dikabulkan kepada orang tuanya. Ada orang tua itu berdoa, Bapak, ya Allah, jadikan di akhir hidup saya itu benar-benar menjadi orang-orang yang manfaat. Dia mau menghafalkan Al-Quran tapi nggak mampu. Nggak mampu karena dia sudah tua. Orang sudah tua itu kan menghafal Al-Quran susah Pak, lupa-lupa. Kadang malam ingat, paginya lupa, paginya ingat, malamnya lupa. Tapi dia terus berdoa pada Allah agar saya punya keturunan yang baik, keturunan yang hafal Al-Quran. Kemudian dikabul sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia punya yayasan. Dia punya yayasan Pak. Kemudian yayasan itu adalah untuk menghafal Al-Quran. Benar dia tidak menghafal Al-Quran, benar dia tidak membaca Al-Quran, tapi dia tetap mendapat jariahnya, mendapat jariah, mendapat amalan, pahala dari sebagai yayasan Al-Quran itu. Kan Allah memberikan pahala itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung Pak. Kalau panjenengan sekarang punya yayasan yang bergerak di bidang Al-Quran, di sana banyak santrinya yang menghafalkan Al-Quran, maka Anda akan mendapatkan pahala yang sama dengan anak-anak yang menghafal Al-Quran. Kan lumayan Pak, ya, kita diam tapi ada anak-anak yang menghafal Al-Quran, kita mendapat pahala dari itu semua. Ada kalanya Pak tidak kena orang tuanya, tapi dikabulkan lama sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah berdoa kepada Allah, Rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini, negeri yang dimaksud itu adalah Mekah, baladan aminan, negeri yang aman, warzuq ahlahu minas samarat, dan berikan rizki penduduknya dari berbagai macam buah-buahan. Man aman minhum billahi wal yaumil akhir, siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nabi Ibrahim ini berdoa berapa tahun? Nabi Ibrahim itu berdoa ketika masuk ke negeri Mekah, dan Mekah pada waktu itu adalah bukit berbatu, tandus, tidak ada air, tidak ada penghijauan, dan Nabi Ibrahim berdoa minta supaya dijadikan negeri Mekah aman. Kemudian dikabul oleh Allah. Sekarang dikabul sama Allah. Mekah makmur, ya, Mekah negeri yang makmur. Cari buah-buahan apa yang nggak ada di Mekah sekarang? Ada semua. Apakah buah itu impor atau buah itu nandur sendiri? Bahkan saya mendengar berita, saking makmurnya Mekah itu, ibu hamil saja Pak, itu dibiayai negara.
ibu hamil dibiayai kerajaan. Kalau ada wanita hamil lapor kepada kerajaan, maka saat itu biaya periksa rumah sakitnya gratis sampai melahirkan. Kemudian kalau dia melahirkan, rumah sakitnya gratis. Kemudian kalau dia melahirkan di sana, dia diberi sesuatu yang baik. Sekolahnya anaknya ini gratis. Jadi periksanya gratis, biaya rumah sakitnya gratis, plus sekolahnya gratis sampai S1. Makanya ditanya hobinya wanita Mekah itu apa, Pak? Hamil katanya. Saking enaknya, Pak. Jadi kira-kira nih anak keluarga saya nggak mampu, suaminya bilang kepada istrinya, "Mah, hamil loh, mah. Hamil loh, mah." Hamil itu dapat santunan biaya dari kerajaan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, setiap sesuatu itu ada ujiannya, termasuk kita berdoa kepada Allah itu ada ujiannya. Tapi bagi orang yang konsisten, bagi orang yang istiqomah berdoa kepada Allah, mau dikabulkan sekarang, mau dikabulkan nanti, itu tidak penting. Yang penting dia tetap berdoa kepada Allah, karena di dalam doa itu ada ungkapan dialog antara dia dengan Allah. Sesungguhnya doa itu dikabulkan, Pak, tapi dengan cara yang berbeda. Allah Subhanahu wa ta'ala menerima doa kita itu kadang-kadang sama dengan permintaan kita. Kita minta A, dikasih A. Minta B, dikasih B. Kadang-kadang ada yang lebih baik dari permintaan kita. Kita minta A, dikasih B. Misalkan kita minta anak kita itu menjadi ini, tapi dijadikan Allah yang lain, yang itu merupakan sukses. Kemudian ada yang kita minta kepada Allah A, tapi jawabannya berbeda. Kita minta A, jawabannya berbeda, bertolak belakang dari permintaan kita. Tapi orang-orang yang istiqomah di dalam berdoa, di dalam berzikir, orang-orang ini akan mendapatkan apa yang dia minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita pahami, Pak, doa kita ini termasuk doa yang disegerakan oleh Allah atau doa yang ditunda oleh Allah. Jika ditunda di dunia tidak dikabulkan, kata Rasul, maka doa itu akan dikabulkan di akhirat, Pak. Doa itu akan diakumulasi, kemudian akan diberikan kepada dia saat dia di surga nanti. Caranya bagaimana? Orang ini enggak seberapa beramal, amalnya biasa-biasa saja. Kemudian dia berdoa, tapi tidak pernah dikabul di dunia. Kemudian di akhirat dia ditampakkan pahalanya. Kok banyak malaikat? Itu berkah dari doa Bapak yang tidak dikabulkan Allah pada saat di dunia. Berkah doa Bapak yang dikabulkan Allah di akhirat. Inilah, Pak. Oleh karena itu, jangan bosan-bosan kita berdoa. Bedanya manusia dengan Allah apa, Pak? Kalau Allah sering diminta, Allah itu senang. Kalau ada hamba yang meminta kepada Allah, Allah senang. Tapi kalau kita minta kepada sesama manusia, manusia itu akan jenuh, Pak. Akan jenuh. Iki balak-balik njaluk ae. Digawe langganan adakno. Selalu begitu, Pak.
Ya, seikhlas-ikhlasnya orang itu kalau kita minta kepadanya, sering minta, orang ini akan jenuh. Tetapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita minta, Allah suka dengan kita. Ada orang mengatakan orang yang suka minta kepada Allah itu adalah orang yang tidak baik, Pak. Padahal tidak. Orang yang minta kepada Allah itu adalah orang yang merasa butuh kepada Allah. Dan itu seiring dengan ayat ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamu adalah orang-orang yang butuh dengan Allah, sementara Allah itu maha kaya dan maha mempunyai segala-galanya. Oleh karena itu Pak, mari kita jangan bosan-bosan untuk berdoa, jangan bosan-bosan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan husnudzon. Kita husnudzon itu bagaimana? Saat kita minta muncul keyakinan, doa saya pasti dikabulkan sama Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Saya apa kata prasangka hamba saya kepada saya? Apa kata prasangka hambaku kepada aku? Kalau aku disangkakan cepat mengabulkan doanya, maka aku akan cepat mengabulkan doanya. Kalau aku disangkakan bahwa aku menolak doanya, aku pun akan tolak doanya. Maka yang patut kita bangun dalam hati kita dalam berdoa adalah husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir demikian Pak kajian kita kali ini. Mungkin ada yang bertanya. Cukup ya? Ya, baik Pak. Karena tidak ada yang bertanya, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan majelis kita ini diberkahi oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Mari kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekalian, kami persilakan untuk menikmati hidangan. Telah kami sediakan di serabi utama, serabi sisi timur masjid di sana. Terima kasih. Sami-sami. Konsumsinya lontong balap ini sepertinya ini. Nah, antri ini pemandangan di seputar berapa hari? 16. Alhamdulillah. Moga-moga. Ya, nggarian Pak Herman. Punten kata, punten. Pripun? Oh nggih. Siap, nggih Bu. Pak boleh. Lontong. Alhamdulillah, sehat Mbak. Alhamdulillah, nggih. Punten kathah, punten. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah ya Rabb. Shalli ala sayyidina Muhammad. Shalli ala sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah, demikian tadi kegiatan pengajian rutin Ahad pagi bersama beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Muzaki Al-Hafidh. Sampai berjumpa di pengajian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.